Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Semoga selawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, dan juga kepada keluarga-keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, silakan subscribe channel saya dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan juga lupa tekan like dan share ke teman-temannya semua. Semoga ceramah ini bermanfaat untuk diri saya sendiri yang masih fakir ilmu, dan semoga ceramah ini juga untuk memberi saya motivasi untuk kedepannya, dan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Orang sholat itu mendapatkan 5 manfaat ini. Apabila ada orang sholat tidak mendapatkan 5 manfaat ini, atau tidak mendapatkan 1 di antara 5, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Seperti yang dijelaskan Allah di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang kusuk dalam sholatnya. Nah, orang-orang kusuk itu orang-orang yang kusuk dalam sholatnya mendapatkan 5 manfaat ini. Nah, orang yang sholat tapi tidak mendapatkan 5 manfaat ini, berarti ada yang salah dalam sholatnya, berarti dia tidak kusuk dalam sholatnya. Jangankan yang tidak sholat. Nah, antara orang sholat dan orang sholat itu berbeda, dan antara orang sholat dan orang sholat juga berbeda, karena ada yang sholat kusuk, ada yang sholatnya tidak kusuk. Orang yang sholat tidak kusuk saja tidak mendapatkan 5 manfaat ini, apalagi orang yang tidak sholat. Nah, awas, hati-hati, banyak yang tidak paham di sini nih saya lihat. Ustadz, kenapa doa saya tidak dikabulkan Ustadz? Kenapa Ustadz? Sholat antum kurang kusuk. Sholat antum kurang kusuk. Nah, perbaiki sholat antum. Apa kesalahannya? Baiklah, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas setelah ini. Baik, kita lanjut lagi di poin yang pertama tadi. Orang yang sholatnya kusuk itu mendapatkan 5 manfaat ini. Yang pertama, dia akan tumbuh menjadi orang baik. Seperti yang dijelaskan Allah di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya iwal munkar. Fahsya yaitu keburukan seperti pornografi, seperti porno aksi. Apabila ada orang yang sholat masih suka menyimpan foto-foto porno, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Awas, hati-hati. Apabila ada orang yang rajin sholat ke masjid, masih suka nonton video-video porno, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Masih suka mencela orang lain, masih suka melihat-lihat kejelekan orang lain, masih suka menyala-nyalakan orang lain, ada yang salah itu dalam sholatnya. Berarti antum sholatnya tidak kusuk, berarti ada yang salah dalam sholat antum. Nah, munkar, fahsya, munkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Contoh seperti nafsu perut seperti orang yang korupsi,
seperti pejabat-pejabat korupsi, nah itu mungkar, itu mungkar. Seperti mencuri, seperti berbohong, itu mungkar. Seperti jambret, seperti maling, nah itu mungkar. Apabila ada orang yang sholat masih suka mencuri, masih suka berbohong, masih suka ngejambret, masih suka menjudi, awas, hati-hati, itu ada yang salah dalam sholatnya, ada yang salah. Karena sholat yang sesungguhnya itu ya mencegah antum dari perbuatan keji dan munkar. Mustahil orang sholat melakukan hal demikian. Mustahil taat bertemu dengan yang jelek, kan berlawanan, kan mustahil. Jadi yang kedua yaitu dia akan tenang, hatinya akan tenang dan hatinya akan tentram. Orang yang kusuk dalam sholatnya hatinya akan tenang. Orang yang sholatnya benar, orang yang kusuk dalam sholatnya hatinya akan tenang dan tentram. Seperti yang dijelaskan Allah di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillah itatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Apa amalannya? Bagaimana cara mengingat Allah? Cara mengingat Allah seperti yang dijelaskan Allah di Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Zikir mengingat Allah dengan cara zikir. Mengingat Allah dengan cara zikir. Apa kata Allah? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah. Allah berkata kepada Nabi Musa, sungguh aku ini Allah, maka sembahlah aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Cara mengingat Allah ya zikir, solat. Solat itu diuraikan sebagai zikir. Zikir banyak jenisnya. Zikir ada penguraiannya lagi. Zikir banyak jenisnya. Solat itu zikir. Apa dalilnya? Yang barusan dibacakan tadi, itu dalilnya. Nah, apalagi dalilnya Ustaz? Apalagi zikir Ustaz? Zikir banyak jenisnya. Baca Al-Quran juga zikir. Seperti yang dijelaskan Allah di Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Nah, seperti yang dijelaskan Allah di Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami turunkan Al-Quran sebagai zikir untukmu. Nah, baca Al-Quran itu zikir. Baca Al-Quran hati akan tenang. Sholat hati akan tenang. Berdoa juga disebut sebagai zikir. Apa dalilnya Ustaz? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Maka ingatlah Tuhanmu dengan rendah hati dan dengan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suaramu. Berdoalah kepada Tuhanmu. Itu disebut sebagai zikir. Banyak jenis zikir, banyak. Apabila Anda punya masalah, berzikirlah kepada Allah. Apabila Anda punya masalah, sholatlah, mintalah kepada Allah. Ini banyak yang saya lihat sekarang nih. Punya masalah, cerita sama teman. Punya masalah, berdoa di Facebook. Ya Allah, kenapa hidup aku seperti ini? Ya Allah, ujian apa yang Engkau berikan ya Allah?
Bukan seperti itu caranya bro. Kalau punya masalah itu mintanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Awas, hati-hati, banyak nih yang salah saya lihat sekarang ini. Apa dalilnya Ustaz? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat, zikir. Kalau Anda punya masalah berat rasanya, sebutlah nama Allah. Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Malik. Menyebut nama Allah saja itu disebut sebagai zikir juga. Zikir. Apa dalilnya Ustaz? Al-Quran surah Al-Isra ayat 110. Qulida'ullaha awida'ur rahman ayyama tada'u falahul asma'ul husna. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyerunya. Menyebut nama Allah disebut sebagai zikir. Solat itu disebut sebagai zikir. Solat itu gabungan dari semuanya. Bukankah saat Anda solat Anda membaca Al-Quran? Apa contohnya membaca Al-Quran? Membaca Al-Fatihah itu kan ayat Al-Quran. Bukankah saat Anda solat Anda membaca Al-Quran? Bukankah saat Anda solat Anda menyebut nama Allah? Allahu Akbar. Apa lagi Ustaz? Bukankah saat Anda solat Anda berzikir, Anda menyebut nama Allah? Bukankah saat Anda sholat Anda berdoa? Berdoa disebut sebagai zikir. Membaca Al-Quran disebut sebagai zikir. Saat Anda sholat, sholat itu gabungan dari semua zikir. Jika Anda sholat tapi hati Anda tidak tenang, tidak tentram, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Yang ketiga, yuk perhatikan yuk. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya khusyuk, Allah akan jamin, Allah akan mempermudah seluruh urusan dunianya, termasuk rezekinya. Rezekinya datang menghampiri dia, bukan dia yang datang menghampiri rezeki. Rezekinya datang menghampirinya. Nah, apa dalilnya Ustaz? Bukan dalil lagi ini bro. Awas, hati-hati. Ini Allah langsung yang mengatakan Al-Quran. Dalam Al-Quran, di Al-Quran surah At-Talaq Allah mengatakan ayat 2, Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 Allah mengatakan wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjamin, Allah akan mempermudah segala urusan dunianya, dan jika dia butuh rezeki belum minta, Allah sudah kasih. Di Al-Quran surah At-Talaq ayat 3 dijelaskan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sudah banyak contohnya, sudah banyak. Coba lihat kehidupan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi hanya berdagang. Rata-rata sahabat Nabi berdagang, hidupnya kaya-kaya, hidupnya enak-enak. Kenapa? Karena sholatnya khusyuk, karena sholatnya benar. Nah Ustadz, saya kenapa Ustadz? Saya udah sholat, tapi hidup saya kok nggak enak Ustadz. Saya udah sholat, tapi kok rezeki saya susah Ustadz. Ada yang salah dalam sholat antum. Berarti sholat antum tidak berkualitas. Berarti sholat antum tidak khusyuk. Apa kuncinya? Surah Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 2, seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu kuncinya. Mulai dari sekarang yuk berubahlah. Mau sampai kapan antum kayak gini? Mau sampai kapan anda kayak gini? Jangan pertahankan keburukan, buang keburukan, ambil kebaikan. Berubah. Tengok sahabat Nabi Abu Bakar
Rata-rata mereka para sahabat Nabi berjualan, tapi rezeki yang mendatanginya. Rezeki yang mendatanginya, bukan dia yang mendatangi rezeki. Yang keempat, orang yang sholatnya kusuk, orang yang sholatnya benar, Allah akan mengabulkan doanya seketika itu juga. Dalam keadaan sholat, Allah akan langsung kabulkan doanya seketika itu juga. Apa dalilnya Ustadz? Bukan dalil lagi bro, ini Al-Quran langsung mengatakan ini bro. Kalau sudah Al-Quran yang mengatakan itu, Allah langsung yang berfirman bro. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Imran ayat 39. Fanadathu malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqam bi kalimatin minallah wa sayyidan wa nabiyyam minas solihin. Contohnya Nabi Zakaria. Al-Quran surah Al-Imran ayat 39 yang saya bacakan tadi. Fanadatsu malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqam bi kalimatin minallah wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas solihin. Nabi Zakaria, istrinya sudah divonis oleh dokter, monopus dan mandul. Ini dokter nih yang mengatakan istrinya monopus dan mandul, tidak akan bisa mempunyai anak. Tapi apa yang terjadi? Jika Allah sudah berkehendak, tak ada yang mustahil bro. Pada saat Nabi Zakaria sholat, pada saat lagi sholat, Allah mengabulkan doanya. Para malaikat mendatangi Nabi Zakaria untuk menyampaikan kabar gembira, dengan kelahiran putranya Nabi Yahya. Nah, padahal sudah divonis monopus dan mandul. Tapi jika Allah sudah berkehendak, tak ada yang mustahil bro. Hanya berdoa ketika sholat bro, hanya modal sholat. Antum katanya mau kaya, antum katanya mau rezeki dipermudah, sholat tidak, macam mana rezeki mau dipermudah bro? Yang maha pemilik rezeki saja tidak antum dekati, macam mana rezeki antum mau dipermudah? Ayo mulai dari sekarang buang keburukan, ambillah kebaikan. Jika ada yang menasihati Anda, jangan pernah bersikap angkuh dan sombong. Terimalah nasihatnya jika yang disampaikannya benar. Yang kelima, orang yang sholatnya benar. Allah akan menjamin kesuksesan dalam setiap aktivitasnya dan kebahagiaan dalam setiap aktivitasnya. Apa kuncinya? Yang tadi, Quran surah Al-Mu'minun ayat 2 tadi. Innalladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang kusuk dalam sholatnya. Itu kuncinya, kusuk dalam sholatnya. Jika antum rajin sholat, apalagi antum rajin sholat ke masjid, rajin sholat berjamaah, tetapi antum tidak mendapatkan 1 di antara 5 yang barusan saya jelaskan ini, berarti ada yang salah dalam sholat antum. Jangankan mendapatkan 5, 1 di antara 5 sajalah. Jika tidak mendapatkan 1 di antara 5, berarti ada yang salah dalam sholat antum. Berarti sholat antum kurang khusyuk. Jika mendapatkan 1 di antara 5, alhamdulillah, ada penerimaan dari Allah. Ada tanda-tanda diterima sholat kita dari Allah jika mendapatkan 1 di antara 5. Yang lebih bahayanya tidak mendapatkan 1 di antara 5 ini, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Baiklah, untuk ceramah kali ini sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi di channel saya yang berikutnya, di konten saya yang berikutnya. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, silahkan share
like dan komen. Jangan lupa komennya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.